Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsilinsyah Pratama dari kelas IF 603. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan melakukan analisis pada file studi kasus yang dilampirkan. Baik, yang pertama terdapat 4 entitas utama. Yang pertama anggota, lalu bagian pengadaan, pimpinan, dan petugas administrasi. Lalu, fungsi utama pada sistem ini yaitu yang pertama pendaftaran anggota. Nah, itu mencari data anggota, merekam data anggota, dan mencetak kartu anggota. Lalu ada pengelolaan buku, itu untuk merekam data buku dan melihat status buku. Lalu ada proses peminjaman, itu ada merekam peminjaman, mencetak bukti peminjaman, dan mengupdate stok buku. Lalu ada pelaporan, itu untuk mencetak daftar pengeluaran buku atau untuk bagian pengadaan. Lalu mencetak laporan peminjaman untuk pimpinan. Selanjutnya data yang disimpan itu terdapat 3 tabel. Yang pertama tabel anggota, tabel buku, dan tabel peminjam. Pada tabel anggota itu terdapat 4 kolom, yaitu kode, nama, tanggal lahir, dan tanggal daftar. Lalu pada tabel buku terdapat 5 kolom, yaitu kode buku, judul, penerbit, pengarang, dan stok. Yang ketiga ada tabel peminjaman, itu terdapat 5 kolom juga, itu terdapat kolom nomor pinjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, kode anggota, dan kode buku. Alur sistem secara umum. Pada di sini itu yang pertama anggota mendaftar kepada petugas, lalu petugas mencatat dan mencetak kartu anggota. Setelah itu, saat ingin meminjam, anggota memberikan kartu dan kode buku yang dipinjam. Lalu petugas memeriksa ketersediaan buku tersebut, lalu mencatat peminjaman dan mengupdate stok buku tersebut, dan memberikan bukti pinjam kepada anggota. Lalu membuat laporan untuk pimpinan dan bagian pengadaan secara berkala. Pada diagram konteks itu yang pertama itu entitas eksternal. Itu terdapat 3, yaitu anggota, bagian pengadaan, dan pimpinan. Anggota memberikan data dan menerima kartu serta bukti pinjaman. Bagian pengadaan menerima daftar pengeluaran buku. Pimpinan menerima laporan peminjaman. Lalu pada aliran data dari anggota ke sistem, yaitu membawa data identitas, kode buku. Lalu dari sistem ke anggota itu membawa data yaitu kartu anggota dan bukti pinjam. Lalu dari sistem ke pimpinan itu membawa data laporan peminjaman. Lalu dari sistem ke bagian pengadaan membawa data daftar pengeluaran buku. Lalu pada DFD level 0 atau diagram alir data tingkat 0, itu pada proses itu terdapat 5 proses, yaitu pendaftaran, rekam data buku, cari dan tampilan status buku, peminjaman, dan pelaporan. Lalu terdapat 3 data store, yaitu anggota, buku, dan peminjaman. Lalu pada DFD level 1, yang pertama pendaftaran, yaitu mencari data anggota, merekam data anggota, dan mencetak kartu anggota. Lalu pada peminjaman itu terdapat 3 proses, yaitu merekam peminjaman, mencetak bukti, dan mengupdate buku. Lalu pada pelaporan terdapat 2 proses, yaitu cetak laporan dan cetak daftar pengeluaran. Pada diagram WR itu terdapat 3 entitas, anggota, buku, dan peminjaman. Lalu relasinya yaitu anggota dapat melakukan banyak peminjaman dan buku dapat dipinjam berkali-kali oleh anggota. Kamus data. Di sini terdapat 3 data store, yaitu anggota, buku, dan pinjaman. Pada anggota itu terdapat kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan tanggal daftar. Lalu pada buku itu terdapat kode buku, judul, penerbit, pengarang, dan stok. Pada pinjaman terdapat nomor pinjam, tanggal kembali, kode anggota, dan kode buku. Aliran data. Di sini terdapat yang pertama itu ID anggota. Formatnya itu nama anggota, tanggal lahir, dan nomor identitas.
Di sini informasi pribadi yang diberikan saat anggota mendaftar ini adalah input dari entitas anggota ke proses pendaftaran. Lalu aliran data kartu anggota. Format datanya yaitu kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar, dan masa berlaku. Hal ini adalah output dari proses pendaftaran ke anggota. Berisi data yang sudah diverifikasi dan diberi kode unik sebagai kartu resmi anggota. Lalu selanjutnya ada info status buku. Formatnya yaitu kode buku, judul, dan pinjaman. Data yang menunjukkan apakah buku tersedia atau sedang dipinjam. Ini adalah hasil dari proses cari status buku. Lalu selanjutnya ada kode buku pinjaman, buku, formatnya kode buku, judul, pengarang. Lalu ada laporan peminjaman dengan format periode laporan. Lalu ada nomor pinjam, kode buku, judul, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Lalu ada juga nama petugas. Laporan untuk pimpinan mengenai aktivitas peminjaman selama periode tertentu. Lalu ada bukti peminjaman, formatnya nomor bukti, kode anggota, nama anggota, tanggal pinjam. Lalu ada juga satu informasi yang berisi kode buku, judul, pengarang, dan penerbit. Lalu di bawahnya ada tanggal harus kembali dan nama petugasnya. Ini dihasilkan oleh proses peminjaman sebagai tanda bukti bahwa buku telah dipinjam atau output ke anggota. Lalu ada juga daftar pengeluaran buku. Ya, aliran data daftar pengeluaran buku. Format datanya yaitu periode, lalu nomor kode buku, judul, pengarang, dan tanggal pinjam atau data bukunya itu. Laporan ini untuk bagian pengadaan yang menunjukkan buku-buku yang dipinjam dalam suatu periode. Spesifikasi proses. Terdapat 5 proses yang dijelaskan secara prosedural atau dengan begin dan end. Proses yang pertama, proses rekam data buku. Penyimpanan data buku baru ke sistem. Lalu petugas memasukkan data buku, sistem akan mencetak apakah data sudah benar. Jika ya, buku akan disimpan ke database. Lalu yang kedua, ada proses rekam peminjaman, yaitu mencatat transaksi peminjaman buku oleh anggota. Dan ketika anggota meminjam buku, sistem mengecek data anggota dan buku. Jika tersedia, maka proses transaksi disimpan. Lalu yang ketiga ada proses cetak laporan, itu menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan. Sistem mengambil data peminjaman dari periode tertentu, lalu mencetak laporan yang memuat detail anggota, buku, dan tanggal pinjam atau kembali. Lalu ada proses update stok buku, yaitu mengurangi stok buku setelah dipinjam, dan setiap kali buku dipinjam, stok di database akan dikurangi secara otomatis agar data tetap akurat. Lalu yang kelima itu ada cari data anggota, yaitu menemukan data anggota berdasarkan ID digunakan saat proses pendaftaran atau peminjaman untuk mengecek apakah anggota sudah terdaftar. Lalu fungsi utama sistem yaitu ini adalah contoh proses yang tadi. Yang pertama ada proses rekaman data buku. Di situ dijelaskan pertama membuka tabel buku, lalu menginputkan ID buku, lalu validasinya jika tidak valid maka akan menampilkan pesan error jika kode buku tidak valid. Jika kode buku ditemukan atau valid, maka datanya akan disimpan ke tabel buku, lalu close tabel, menutup koneksi dengan tabel data buku. Untuk yang rekaman peminjaman buku, itu juga sama. Yang pertama itu membuka tabel buku, tabel anggota, dan tabel peminjaman. Lalu menginputkan kode buku pinjaman, lalu melakukan validasi data buku dan anggota. Jika valid, maka menampilkan pesan jika tidak valid menampilkan pesan error. Jika valid akan disimpan ke tabel peminjaman buku. Lalu ada proses cari data anggota, membuka tabel anggota, lalu menginputkan ID anggota, lalu akan dicari di tabel anggota. Jika ID anggota ditemukan akan ditampilkan datanya. Jika tidak akan ditampilkan data tidak ada. Ini akan diulang-ulang terus prosesnya. Lalu proses cetak laporan. Yang pertama membuka tabel buku anggota dan tabel peminjaman. Lalu menginputkan periode laporan. Lalu akan menyaring data
peminjaman berdasarkan periodenya. Setelah itu akan di while untuk membaca semua tabel pinjaman berdasarkan periode yang diinginkan. Jika periodenya memenuhi, akan membaca record, lalu search ke tabel buku, lalu menyimpan ke tabel temporer, lalu akan mencetak atau menampilkan laporannya jika periodenya sesuai. Lalu ada update stok buku. Pertama membuka buku, membuka tabel buku, lalu peminjaman, lalu mengambil buku dari peminjaman, mengambil kode buku dari peminjaman, lalu mencari buku di tabel buku. Lalu mencetak stok buku, stok lama dikurangi jumlah pinjaman yang akan dipinjam berapa, lalu menyimpan stok buku, lalu close tabel. Kesimpulan analisis. Sistem ini merupakan sistem informasi perpustakaan, berbagai prosedural dengan proses pendaftaran, peminjaman, serta pelaporan. Semua komponen telah mencakup aspek penting seperti validasi data, pencetakan dokumen, dan manajemen stok buku. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.